Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini hari terakhir kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita bisa tuntas. Begitu juga betapa kita rasanya pengen terus, walaupun berat rasanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan, kemauan, keinginan yang cukup keras untuk melaksanakan segala kegiatan di dalam bulan puasa ini. Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pada subuh yang terakhir ini mungkin ya, tadinya saya pikir sudah selesai, jadi saya hanya dua saja, satu hati yang hidup dan hati yang selalu membawa tobat. Kita tutup saja dua ya, cukup. Ketiga, hati yang percaya, itu yang paling top ya. Pada kesempatan ini, karena puasa itu berkenaan dengan takwa, maka saya akan sedikit menguraikan ayat-ayat yang berisi takwa. Banyak sekali ayat-ayat yang berisi takwa itu di dalam Al-Quran itu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana orang yang takwa itu yang paling tinggi, ya. Inna akramakum innallahi atqakum. Jadi kalau ada yang paling tinggi, berarti bertingkat-tingkat. Secara implisit terlihat bahwa inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling takwa itu orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menggambarkan bahwa takwa itu bertingkat-tingkat. Mari kita lihat ayat kedua surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan lagi, petunjuk bagi orang yang takwa. Ya. Jadi seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang mengarahkan kita kepada takwa. Itu pembukaan ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Artinya kita camkan bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran itu yang berisi 623 ayat itu mengarah kepada petunjuk bagi kita dalam hal ketakwaan. Nah, sekarang yang ayat selanjutnya, siapa orang yang takwa itu? Siapa orang yang takwa? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya, dan seterusnya sampai 5 ayat itu menggambarkan dasar-dasar ketakwaan. Yang bertakwa itu satu orang yang percaya kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib.
Yang gaib itu disepakati ulama yang paling gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung ya percaya kepada yang gaib. Kalau di dunia barat mereka merasa baru-baru ini mereka percaya ada yang hal-hal yang gaib itu, ya. Kemudian orang yang sholat, berinfak, kemudian percaya kepada Quran, ya, dan yakin terhadap hari akhirat. Itu fondasi daripada orang yang bertakwa itu. Nah, kalau kita lihat ya, jadi surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu fondasi seluruh ayat-ayat Al-Quran. Base, ya. Maka kan kita lihat bagaimana ayat-ayat berkenaan dengan hal-hal yang gaib, ratusan ayat. Bagaimana ayat-ayat berkenaan dengan sholat, hampir 200 ayat. Bagaimana ayat-ayat berkenaan dengan infak, saya kira tidak kurang dari 200 ayat. Ya. Kalau gaib banyak sekali. Yang berkenaan dengan Quran, ratusan ayat mengenai cerita Al-Quran. Kemudian mengenai hari akhirat, saya kira ratusan ayat. Berkenaan dengan petunjuk, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini mereka itulah yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus ratusan ayat mengenai petunjuk. Kemudian ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang beruntung, ratusan ayat. Beratus-ratus ayat. Ya. Nah, itu jadi pondasi bagi ketakwaan. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, dengan ayat yang menggerakkan ketakwaan itu. Ya. Jadi Al-Quran itu kalau kita lihat dari sisi Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran itu dibagi 4. Dibagi 4. Menurut kategori ayat-ayat di dalam Al-Fatihah. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu ayat-ayat berkenaan dengan ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh ayat-ayat itu ya, sekitar 2000 ayat berkenaan dengan ma'rifat. Kemudian nomor 2, ayat-ayat dengan mengenal hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita mengenal hidup, mengenal kehidupan kita. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mengenal diri ya, mengenal diri yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, mengenal kehidupan kita. Nah, kemudian ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengenal bagaimana cara hidup yang baik. Ya, tempatnya. Jadi Al-Quran itu begitu ya. Jadi setelah kita mengenal struktur itu, apa yang menggerakkan kita menjadi orang yang takwa selanjutnya. Ya, tadi dasarnya takwa itu 1 sampai 5 Al-Baqarah. Apa yang menggerakkan kita? Yang menggerakkan kita adalah semangat. Semangat berilmu. Apa yang kita katakan? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Itu semangat
ya, berilmu. Jadi menuju ketakwaan selanjutnya adalah semangat kita berilmu. Sami'na. Sami'na itu artinya mendengar kalau bahasa Indonesia ya. Tapi sebenarnya sami'na itu kami belajar, kami tekuni, kami pilih-pilih, kami diskusikan dan sebagainya. Kedua, kami taati. Jadi sepanjang pengetahuan kita, kalau pengetahuan kita cuma 50%, maka tingkat ketaatannya tidak mungkin lebih dari 50%. Tuh, artinya bergerak terus ya. Kalau pengetahuan kita katakanlah mencapai 75%, tentu tingkat ketaatan kita tidak akan lebih dari 75%. Oleh sebab itu kita mengatakan Ghufranaka, mohon ampun sesuai dengan engkau, kriteria engkau. Ghufranaka, jadi ampuni kami sesuai dengan gitu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengatakan kesalahan kita, kekurangan kita, nur pikiran kita gitu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita istighfar di dalam doa, potongan doa di dalam tahajud. Farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Karena kriteria kesalahan-kesalahan kita itu, kekurangan-kekurangan itu banyak di luar kemampuan kita. Kita menganggap itu salah, menganggap itu berdosa, ya. Kadang-kadang kita menganggap itu tidak berdosa, sebenarnya. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk teliti. Farfili, ampuni aku. Gitu. Ma qaddamtu, apa yang aku lakukan telah aku lakukan. Wa ma asrartu, apa yang mungkin akan lakukan. Wa ma, yang lalu ya. Wa ma asrartu, yang aku tidak tahu, rahasia, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan ya gitu. Kemudian apa yang aku tahu, ma'alantu. Dan yang terakhir, kesalahan-kesalahan aku yang engkau ya Allah yang lebih tahu dari aku. Itu diajarkan itu ya. Nah, itulah semangat berilmu itu mendorong kita meningkatkan ketakwaan. Nah, dalam selanjutnya kontrol terhadap amal-amal kita, kontrol ya. Ayat yang dapat mengontrol ayat-ayat kita itu Al-Baqarah 177. Di situ terinci ya. 177 Al-Baqarah itu berisi keimanan ya, akhlak, kemudian janji, sehingga di dalam ayat itu terakhirnya mendapat dua kategori ya. Mereka itulah yang bertakwa dan mereka itulah yang benar siddiqin. Nah, itu yang dalam kontrol kedua ya. Nah, selanjutnya adalah ayat ketakwaan dalam semangat kita berkenaan dengan puasa. La'allakum tattaqun. Mengapa puasa dilatih kita adalah dalam rangka melatih jiwa kita supaya jiwa kita menang, jiwa kita lebih kuat dari nafsu kita,
jiwa kita lebih mampu mengatasi godaan-godaan setan. Nah, itu dalam rangka, oleh sebab itu di dalam berpuasa kita dilatih gitu. Dalam tingkat ketiga itu, dalam tingkat ketiga ya. Dan tingkat ketiga itu merupakan training. Jadi selama ini kita sembahyang, berinfak, ya, berbuat baik, lain-lainnya amal-amal. Kemudian dilatih di dalam bulan puasa ini ibarat putaran untuk training itu, diharapkan apa yang dihasilkan di dalam bulan puasa ini akan dilanjutkan di dalam bulan-bulan setelah puasa. Ya, training tinggi, tapi bisa saja karena puasa ini kan puluhan tahun. Puasa ini puluhan tahun. Bukan pekerjaan yang setahun 2 tahun. Ya. Mengapa saya tanyakan tahun lalu ayat berkenan berpuasa itu hanya 5 ayat. Hanya 5 ayat. Kalau kita bedah satu persatu ayat-ayat itu, maka ayat-ayat itu menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Nah, sehingga diharapkan kita lahir menjadi orang yang takwa, dalam arti lebih penekanan pada jiwa, Maka di dalam ayat 187 Al-Baqarah mengenai akhir daripada puasa, ya, ada 5 kan, itu isinya agak aneh sedikit itu. Wa antum hunna libasul lakum, ya, hunna libasul lahum wa antum libasul lahum. Kamu pakaian istri kamu dan istri kamu pakaian kamu. Itu menunjukkan kesetaraan di dalam mencapai ketakwaan. Jadi setara sama istri kita itu dalam hal mencari ketakwaan. Bukan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kalau ar-rijalu qawwamu 'alan nisa itu kepemimpinan. Pemimpin kita sebagai di rumah tangga itu kita diposisikan pada posisi yang tinggi, tapi dalam ketakwaan sama. Jadi kita berikan kesempatan istri kita sama kita untuk menuju ketakwaan. Nah, itulah kita harapkan mudah-mudahan semangat dari hasil dari bulan puasa ini, training dalam bulan puasa ini akan dilanjutkan terus, ya. Gambarannya adalah tingkat ketakwaan keempat. Di dalam tingkat keempat itu kita interaksi, sudah mulai belajar interaksi dengan orang lain. Maka di dalam surah Al-Imran ayat 134 itu sabar, ya. Sabar menahan marah, gitu, memaafkan orang lain. Nah, itu berarti kita mulai berinteraksi dengan orang lain. Demikianlah saya kira sepintas gambaran bagaimana ketakwaan menurut kacamata hasil puasa, gitu ya. Di dalam konteks Quran, maka terlihatlah perjalanan kita ketakwaan itu menuju yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecelakaan nanti di akhirat. Di dalam surah Al-Zumar ayat 61. Jadi orang yang takwa itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti, ya. Saya kira-kira itulah manfaat kita akhir puasa ini, kita melihat bagaimana konteks dengan perjalanan takwa yang ingin kita capai gitu. Jadi mudah-mudahan kita melanjutkan
ibadah-ibadah kita di dalam bulan puasa ini terus setingkat dengan semangat yang sama. Ya, jangan kendor-kendor lah, mudah-mudahan. Tapi ya kalau kendor ya puluhan tahun, ya mungkin kalau kita masih umur 40 ya tentu target kita target penghapusan dosa kan gitu kan. Umur 30, 45. Tapi kalau kita yang berumur sudah 60, 70 ini ada kesempatan kita untuk memaintain tingkat ibadah kita yang tinggi sehingga bisa mencapai tingkat takwa yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.